Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang oksigenasi. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk semua berkat-Mu dan kasih-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami tentang oksigenasi. Kami mohon terangilah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dengan baik dan benar, serta dapat mengaplikasikannya, terutama kepada pasien-pasien yang Bapa percayakan kepada kami. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di dalam hidup kami, melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang fisiologi kardiopulmonal, yaitu fungsi-fungsi dari jantung dan paru-paru. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen yang berpengaruh pada proses oksigenasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Juga mendeteksi perubahan-perubahan fungsi dari oksigenasi, termasuk mengenali perubahan dalam fungsi oksigenasi organ-organ yang terkait, dan mampu menggambarkan intervensi keperawatan, termasuk menguraikan tindakan untuk meningkatkan oksigenasi apabila pasien mengalami gangguan oksigenasi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang dasar pengetahuan ilmiah dari oksigenasi. Yang dibahas adalah fisiologi kardiopulmonal. Yang pertama, fisiologi pernafasan. Secara umum terdapat 3 langkah dalam proses oksigenasi. Yang pertama ventilasi, yang kedua perfusi, yang ketiga difusi. Ventilasi merupakan proses pergerakan gas baik itu masuk dan keluar dari paru-paru maupun ke paru-paru. Terdapat berbagai macam otot yang berperan dalam proses respirasi, namun otot utamanya adalah diafragma. Diafragma dipersarafi oleh nervus atau saraf yang disebut dengan nervus phrenicus yang keluar dari medula spinalis atau tulang belakang pada segmen keempat vertebra cervical bagian leher. Kedua, perfusi. Perfusi berkaitan dengan kemampuan sistem kardiovaskular untuk memompakan darah yang kaya oksigen ke jaringan dan mengembalikan darah yang kurang oksigennya kembali ke paru-paru. Yang ketiga, difusi. Difusi merupakan pergerakan gas-gas dari satu area ke area yang lain karena terjadi perbedaan tingkat konsentrasi. Agar terjadi pertukaran gas-gas pada sistem respirasi atau proses respirasi, maka berbagai organ, saraf dan otot pernafasan harus dalam keadaan utuh atau baik. Dan sistem saraf pusat juga harus mampu mengatur siklus pernafasan tersebut. Bila semua berperan atau dalam keadaan baik, maka siklus pernafasan dapat berjalan dengan baik ataupun lancar. Work of breathing. Work of breathing merupakan upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengempiskan paru-paru. Pada orang yang sehat, bernafas dilakukan dengan tenang dan menggunakan upaya yang minimal. Jumlah energi yang digunakan bermacam-macam tergantung pada irama dan juga kedalaman pernafasan, kemudahan paru-paru dalam mengembang atau yang disebut dengan compliance, dan juga tahanan pada jalan nafas.
Tahanan jalan nafas merupakan peningkatan tekanan yang terjadi karena terdapat perbedaan diameter jalan nafas, misalnya mengecil, yang dapat terjadi mulai dari hidung atau mulut hingga ke alveoli. Compliance atau yang disebut dengan kemampuan daya kembang paru untuk merespon terhadap peningkatan tekanan intraalveolar. Intraalveolar artinya antara alveoli, tekanan yang terdapat di antara alveoli. Selanjutnya, otot pernafasan tambahan. Otot pernafasan tambahan dapat meningkatkan volume paru selama proses inspirasi. Namun pada jangka panjang tidak akan meningkatkan ventilasi yang efektif dan justru dapat menyebabkan kelelahan. Inspirasi merupakan suatu proses aktif yang distimulasi oleh reseptor kimia pada aorta. Aorta merupakan pembuluh darah yang paling besar yang terdapat di sistem kardiovaskular, yang perannya adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ekspirasi merupakan suatu proses yang pasif, bergantung pada komponen-komponen pengempisan paru-paru atau daya elastis paru-paru. Pada proses ini memerlukan sedikit atau sama sekali tidak perlu kerja otot. Surfaktan merupakan zat kimia yang dihasilkan paru-paru untuk mempertahankan tegangan pada permukaan alveoli dan mencegah alveoli menjadi kolaps. Kolaps ini artinya tidak mampu mengembang dan mengempis kembali. Nah, yang perlu diingat adalah penurunan compliance paru, peningkatan jalanan tahan nafas, peningkatan penggunaan otot-otot pernafasan tambahan dapat meningkatkan work of breathing, sehingga menyebabkan terjadi peningkatan pemakaian energi pada proses respirasi atau oksigenasi. Oleh karena itu, tubuh meningkatkan kecepatan metabolik dan kebutuhan oksigen menjadi lebih banyak. Volume paru. Volume paru adalah jumlah udara di dalam paru-paru pada waktu tertentu selama siklus pernafasan. Volume paru ini dapat diukur atau dapat dilihat melalui beberapa komponen, seperti volume tidal, volume residual, dan juga force vital capacity. Volume tidal merupakan jumlah udara yang dikeluarkan setelah suatu inspirasi normal. Sedangkan volume residual merupakan jumlah udara yang tertinggal atau sisa dalam alveoli setelah suatu ekspirasi penuh. Dan force vital capacity adalah jumlah total udara yang dikeluarkan setelah menarik nafas penuh dan menghembuskannya secara maksimal. Selanjutnya, sirkulasi pulmonal atau pulmoner. Fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan darah dari dan ke membran kapiler alveolar supaya terjadi proses pertukaran gas. Sirkulasi pulmoner ini dimulai dari arteri pulmonal atau arteri pulmoner. Ini letaknya. Arteri ini menerima darah vena yang kurang teroksigenasi dari ventrikel kanan. Nah, darah bergerak dari arteri pulmoner ke arteriol pulmoner. Jadi dari arteri bergerak ke arteriol. Nah, dari arteriol ini darah akan mengalir ke kapiler pulmoner. Selanjutnya terjadi kontak dengan membran kapiler alveolar dan terjadilah pertukaran gas respirasi. Darah yang sudah kaya dengan oksigen kemudian bersirkulasi melalui venula.
Dari venula, darah akan masuk ke vena pulmoner. Kemudian kembali lagi ke jantung, masuk ke atrium kiri. Masuk ke dalam atrium kiri ini melalui vena pulmonal. Pertukaran gas respiratori. Terdapat 3 proses pada pertukaran gas. Yang pertama difusi, yang kedua transport oksigen, yang ketiga transport karbon dioksida. Difusi merupakan proses pertukaran gas respirasi di alveoli pada paru-paru dan kapiler yang terjadi pada berbagai jaringan tubuh. Difusi gas respiratori terjadi pada membran kapiler alveolar. Apabila terjadi peningkatan ketebalan membran, maka dapat menghambat proses difusi tadi, karena gas memerlukan waktu yang lebih lama untuk berpindah melalui membran yang tebal tersebut. Transport oksigen. Sistem transport oksigen terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskular. Pengantarannya bergantung pada jumlah oksigen yang memasuki paru-paru atau ventilasi. Juga bergantung pada difusi dan perfusi serta kapasitas untuk membawa oksigen. 3 hal yang mempengaruhi kapasitas darah untuk membawa oksigen, yaitu jumlah oksigen yang terlarut dalam plasma, jumlah hemoglobinnya, dan kemampuan hemoglobin untuk berikatan dengan oksigen. Transport karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan produk dari metabolisme sel. Karbon dioksida ini berdifusi ke dalam sel darah dan secara cepat terhidrasi ke dalam asam karbonat membentuk H2CO3. Asam karbonat ini kemudian terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan bikarbonat. Hemoglobin yang merupakan penyangga ion hidrogen dan HCO3 berdifusi ke dalam plasma. Hemoglobin kemudian tereduksi menjadi deoksihemoglobin yang berikatan dengan karbon dioksida. Dan darah vena kemudian mentransfer sebagian besar karbon dioksida tadi untuk kembali ke paru-paru dan dikeluarkan oleh tubuh. Pengaturan respirasi. Pengaturan respirasi diperlukan untuk memastikan bahwa asupan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Terdapat regulator saraf dan kimiawi yang mengontrol proses respirasi. Pada regulasi saraf, yaitu meliputi kontrol sistem saraf pusat yang mengatur kecepatan, kedalaman, dan irama pernafasan. Korteks cerebral mengatur kontrol volunteer respirasi dengan mengantarkan impuls menuju neuron motor respiratori melalui medula spinalis atau spinal cord atau tulang belakang. Regulasi kimiawi mempertahankan kecepatan dan kedalaman respirasi yang sesuai berdasarkan konsentrasi dari perubahan karbon dioksida, oksigen, dan ion hidrogen di dalam darah. Apabila terdapat perubahan kadar tersebut, maka akan menstimulasi kemoreseptor yang terdapat di medula oblongata, aorta, dan karotis, yang kemudian akan menstimulasi regulator saraf untuk menyesuaikan kecepatan dan kedalaman ventilasi. Gunanya untuk mempertahankan kadar-kadar gas darah arteri dalam batas normal. Motor-motor neuron tadi mengatur pergerakan diafragma dan juga otot-otot pernafasan lainnya. Kedua, fisiologi kardiovaskular.
Pemompaan jantung sangat penting untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Pada jantung manusia terdapat 4 ruang jantung yang terdiri dari 2 atrium, yaitu atrium kanan dan juga atrium kiri. Dan terdiri dari 2 ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Ventrikel ini terisi darah selama proses diastol atau peregangan dan kosong selama sistol atau kontraksi. Volume darah yang dikeluarkan dari ventrikel selama sistol atau kontraksi disebut dengan strut volume. Otot-otot jantung memiliki komponen serabut yang bersifat kontraktil agar mampu meregang selama pengisian jantung. Pada jantung yang sehat, proses peregangan ini secara proporsional berhubungan dengan kekuatan kontraksi. Yang artinya, pada saat otot jantung meregang, kekuatan dari kontraksi yang mengikutinya akan meningkat pula. Hal inilah yang disebut dengan hukum Starling. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana bunyi jantung itu terjadi. Aliran darah yang melalui jantung itu berjalan satu arah, artinya tidak bolak-balik. Untuk memastikan alirannya itu satu arah atau terus maju, maka terdapat 4 katup jantung pada jantung manusia. Katupnya itu yang terdiri dari katup pulmonal, katup trikuspid, disebut trikuspid karena memang terdapat 3 helai. Kemudian katup aorta, dan juga katup mitral atau bikuspid karena terdapat 2 helai atau 2 bagian. Katup mitral dan katup trikuspid disebut juga dengan katup atrioventrikuler karena mereka yang menghubungkan antara atrium dengan ventrikel. Jadi disebut dengan atrioventrikuler. Sedangkan katup aorta dan katup pulmonal disebut juga dengan katup semilunar. Selama fase diastol ventrikuler, katup-katup atrioventrikuler yang terdiri dari mitral dan trikuspid akan membuka, sehingga darah mengalir dari atrium yang bertekanan lebih tinggi ke ventrikel-ventrikel yang sedang berelaksasi, baik itu ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Pada saat sistol dimulai, artinya saat akan mulai kontraksi, maka tekanan di ventrikel akan meningkat karena tadi sudah terisi dengan darah. Nah, katup-katup mitral dan juga trikuspid akan menutup. Penutupan katup inilah yang akan menimbulkan atau memunculkan bunyi jantung pertama atau S1. Pada fase sistolik atau fase akan kontraksi, katup-katup semilunar yaitu aorta dan pulmonal akan membuka, maka darah akan mengalir dari ventrikel-ventrikel baik itu kanan maupun kiri ke aorta dan juga arteri pulmonal. Di sini aortanya dan juga arteri pulmonal. Katup mitral dan katup trikuspid tetap menutup selama fase sistol, sehingga seluruh darah dapat bergerak ke arteri, baik itu arteri pulmonal dan aorta.
arteri pulmonal yang akan mengalirkan darah ke paru-paru dan aorta yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh atau secara sistemik. Setelah ventrikel kosong karena darahnya sudah dipompa semua, maka tekanan ventrikel akan menurun, menyebabkan terjadi penutupan katup aorta dan juga pulmonal. Nah, penutupan katup-katup inilah yang akan menghasilkan bunyi jantung kedua atau S2. Apabila ada gangguan pada katup-katup, misalnya pada pasien dengan penyakit katup, maka akan terjadi atau pasien akan mengalami aliran balik yang disebut dengan regurgitasi atau aliran darah balik melalui katup yang menutupnya tidak sempurna, sehingga terdengar bunyi murmur saat auskultasi atau yang bisa disebut dengan S3 bahkan S4. Bila sebelumnya kita membahas tentang sirkulasi pulmoner, pada slide ini kita akan membahas sirkulasi sistemik dan sirkulasi koroner. Sirkulasi sistemik berperan dalam menghantarkan nutrien dan oksigen ke berbagai jaringan di seluruh tubuh. Vena-vena berperan membuang sampah metabolik dari berbagai jaringan. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui ventrikel kiri, kemudian masuk ke aorta dan menuju arteri secara sistemik. Arteri-arteri ini bercabang menjadi arteri yang lebih kecil, kemudian mencapai arteriol, yang pada akhirnya sampai pada pembuluh darah yang terkecil, yaitu kapiler. Pertukaran gas respirasi terjadi pada tingkat kapiler di mana jaringan teroksigenasi. Produk-produk sampah keluar dari jaringan melalui venula yang bergabung membentuk vena. Vena-vena tersebut menjadi lebih besar dan membentuk vena cava. Vena cava ini akan membawa darah yang sedikit oksigen kembali ke bagian jantung, yaitu atrium kanan jantung atau right atrium, yang kemudian kembali ke sirkulasi pulmoner. Sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner berperan dalam menyuplai otot jantung atau miokard dengan oksigen dan nutrien serta membuang sampah metaboliknya. Sirkulasi koroner ini merupakan cabang dari sirkulasi sistemik. Arteri-arteri koroner terisi selama saat fase diastol, bukan pada saat fase sistol ventrikel. Arteri koroner memiliki dua cabang, yaitu kanan dan kiri yang disebut dengan left main. Arteri koroner kiri memiliki cabang yang paling banyak menyuplai darah dan memperdarahi bagian otot jantung pada ventrikel kiri yang memang lebih tebal dan melakukan sebagian besar fungsi jantung. Pengaturan aliran darah. Jumlah darah yang dikeluarkan dari ventrikel kiri setiap menit disebut dengan cardiac output atau curah jantung. Normalnya pada orang dewasa sekitar 6 liter per menit. Volume darah ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan oksigen dan juga metabolisme tubuh. Stroke volume merupakan jumlah darah yang dipompa oleh jantung pada saat satu kali pemompaan atau satu kali kontraksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi stroke volume, yaitu prelude, afterload, dan juga kontraktilitas otot jantung. Prelude merupakan jumlah darah yang dipompa pada ventrikel pada akhir diastol. Seringkali disebut dengan volume akhir diastolik atau end-diastolic volume. Semakin teregang otot ventrikel, semakin kuat kontraksi dan juga akan menghasilkan volume yang semakin besar. Inilah yang disebut dengan hukum Starling. Sedangkan afterload adalah tahanan terhadap tekanan ventrikel jantung. Jantung harus bekerja lebih keras untuk melawan tahanan sehingga darah dapat mencapai sempurna dan dipompakan dari ventrikel.
Kontraktilitas otot jantung juga mempengaruhi stroke volume dan cardiac output, sehingga dihasilkan suatu rumus yaitu cardiac output sama dengan stroke volume dikali dengan denyut jantung atau heart rate. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung menghasilkan impuls yang diperlukan dalam menginisiasi serangkaian peristiwa elektrik untuk menghasilkan satu detak jantung. Sistem saraf otonom juga mempengaruhi frekuensi pembentukan impuls dan kecepatan transmisinya. Serabut saraf simpatis dan parasimpatis mempengaruhi seluruh pergerakan atrium dan ventrikel, serta nodus SA atau sinoatrial dan AV atau atrioventrikular. Saraf simpatis akan meningkatkan frekuensi pembentukan impuls dan kecepatan transmisi, sedangkan parasimpatis sebaliknya akan menurunkan frekuensi pembentukan impuls. Sistem konduksi dimulai dari SA sebagai pacemaker atau pemacu dari jantung. SA terletak di atrium kanan, tepatnya di samping masuknya vena cava superior. Impuls SA yang dihasilkan frekuensinya sekitar 60-100 kali per menit dalam keadaan istirahat pada orang dewasa yang normal. EKG atau elektrokardiogram akan memberikan gambaran aktivitas elektrik dari sistem konduksi jantung. EKG dapat membantu memonitor keteraturan dan jalannya impuls elektrik pada sistem konduksi jantung, namun tidak memberikan gambaran kerja otot jantung. Urutan yang normal pada EKG disebut dengan irama sinus rhythm atau normal sinus rhythm. Normal sinus rhythm ini menunjukkan bahwa impuls berasal dari SA dan mengikuti urutan yang normal melalui sistem konduksi jantung. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses oksigenasi. Faktor yang pertama yaitu faktor fisiologi. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, gaya hidup. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Yang pertama, fisiologis. Fisiologis sendiri terdapat beberapa bagian atau beberapa faktor, seperti perubahan fungsi jantung. Jantung lansia dengan jantung dewasa normal tentu berbeda. Nah, faktor-faktor ini akan memberikan dampak seperti gangguan konduksi dan perubahan cardiac output, termasuk perubahan dari fungsi katup dan contohnya iskemia pada miokard. Selanjutnya, perubahan fungsi respirasi. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya hipoventilasi. Hiperventilasi bahkan dapat menjadi hipoksia. Selanjutnya, dampak penyakit kronis. Dampak suatu penyakit kronis dapat memberikan pengaruh pada fungsi respirasi. Seiring dengan berjalannya waktu, dampak penyakit kronis ini dapat memperberat atau memperburuk fungsi respirasi itu sendiri. Selanjutnya, masalah pergerakan dinding dada. Seperti pada wanita hamil karena pembesaran janin dan rahim, maka akan memberikan ruang yang terbatas pada pergerakan dinding dada. Begitu juga pada kejadian pada orang dengan obesitas, kerusakan atau kelainan muskuloskeletal, trauma, penyakit neurovaskular, dan perubahan sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, penurunan kapasitas yang membawa oksigen. Pada pasien atau dengan kasus hipovolemia, karena kurangnya cairan tubuh, penurunan konsentrasi oksigen inspirasi dan juga peningkatan kecepatan metabolik, maka akan menurunkan
kapasitas yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dasar pengetahuan keperawatan. Dasar pengetahuan keperawatan di sini akan membahas 3 faktor sisanya selain dari yang fisiologi pada slide sebelumnya, yaitu faktor lingkungan, faktor perkembangan, dan faktor gaya hidup. Faktor lingkungan di sini seperti kabut asap, polusi udara, tempat kerja, tempat tinggal. Sedangkan faktor perkembangan mulai dari balita sampai dengan lansia. Dan faktor gaya hidup seperti nutrisi, olahraga, merokok, penyalahgunaan narkoba, dan juga stres. Proses keperawatan. Proses keperawatan dimulai dari pengkajian keperawatan untuk mengumpulkan data baik itu subjektif dan juga objektif. Selanjutnya menegakkan diagnosa, menemukan apa masalahnya. Kemudian selanjutnya melakukan perencanaan atau intervensi keperawatan. Kemudian mengimplementasikan intervensi atau rencana yang sudah dibuat dan melakukan evaluasi dari implementasi yang telah dilakukan. Pengkajian keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan oksigenasi. Mulai dari riwayat keperawatan yang terdiri dari nyeri, kelelahan, kesulitan bernafas, batuk, mengi, atau nafasnya berbunyi seperti orang asma. Ekspos lingkungan, merokok, infeksi pernafasan, alergi, resiko kesehatan, dan juga pengobatan. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik baik itu invasif maupun non-invasif. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang terdiri inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada daerah torak atau dada. Dan yang terakhir adalah bagaimana pasien memandang penyakit yang dideritanya, baik itu harapan maupun prioritasnya. Berikut ini beberapa pertanyaan pengkajian keperawatan terkait oksigenasi, mulai dari karakteristik masalah kardiopulmoner, tanda dan gejala, serta onset dan durasinya. Selanjutnya pertanyaan pengkajian terkait tentang keparahan penyakit, faktor yang mendukung atau faktor predisposisi, dan dampak dari berbagai gejala yang dirasakan oleh pasien. Berikut ini efek penuaan pada temuan pengkajian sistem kardiopulmoner. Terdapat perubahan patofisiologi dan tanda-tanda klinis kunci yang dapat ditemukan. Pada bagian jantung, apabila terjadi perubahan kontraksi jantung misalnya akibat perubahan dinding ventrikel atau bertambahnya kolagen yang akan mengurangi elastisitas otot jantung, maka akan terjadi penurunan cardiac output. Apabila ada gangguan aliran darah yang akan menyebabkan elastisitas katup jantung, maka akan menimbulkan bunyi murmur sistolik. Apabila ada gangguan konduksi, maka akan menimbulkan irama-irama atau gelombang yang abnormal pada pemeriksaan EKG-nya. Kemudian, apabila ada gangguan pada elastisitas pembuluh darahnya seperti pengapuran, kemudian elastis pada pembuluh darahnya berkurang. Hal ini akan menimbulkan hipertensi dengan peningkatan pada tekanan darah sistolik. Sedangkan pada paru, misalnya mekanika pernafasan yang disebabkan oleh penurunan pengembangan dinding dada misalnya, maka akan memperpanjang fase ekshalasi yang akan juga bisa menurunkan kapasitas vital paru. Selanjutnya,
Apabila tidak terjadi kesesuaian ventilasi perfusi, maka dapat menurunkan cardiac output dan juga penurunan tingkat oksigen atau tekanan oksigen. Selanjutnya, penurunan responsivitas dan kemoreseptor sentral dan perifer dapat terjadi peningkatan frekuensi pernafasan dan penurunan volume tidal. Bila jumlah silia yang berkurang, maka berkurangnya refleks batuk dan terjadi peningkatan risiko infeksi karena terjadi penurunan bersihan jalan nafas. Dan yang terakhir, bila terjadi penurunan dorongan untuk bernafas, terutama penurunan tonus ototnya, maka akan terjadi risiko peningkatan aspirasi dan infeksi pernafasan. Dan juga dapat terjadi penurunan PaO2 atau tekanan oksigen, dan juga mendengkur serta obstruktif sleep apnea. Berikut ini akan menjelaskan tentang inspeksi status kardiopulmoner yang dapat ditemukan apabila terjadi abnormalitas yang disertai dengan penyebabnya, yang dapat ditemukan mulai dari mata, mulut, dan bibir, vena di leher, hidung, dada, kulit, dan ujung jari termasuk kuku. Uji kulit tuberkulosis atau uji tuberkulin atau PPT test atau Purified Protein Derivative. Uji kulit ini membantu untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi dengan TBC yang dilakukan dengan melakukan injeksi intradermal dengan protein tuberkulin yang dimurnikan pada permukaan dalam lengan. Berikut ini dapat dilihat prosesnya apabila memang terjadi reaksi mulai dari kemerahan sampai dengan reaksi yang kuat. Pemeriksaan diagnostik darah yang dapat dilakukan pada sistem kardiopulmoner yaitu hitung darah lengkap, pemeriksaan enzim jantung atau kreatinin kinase, pemeriksaan troponin jantung seperti troponin I dan juga troponin T. Selanjutnya elektrolit serum seperti kalium. Pemeriksaan lab selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu kolesterol, baik itu LDL, HDL maupun trigliserida. Dan pemeriksaan tambahan seperti peptida natriuretik otak dan juga C-reaktif protein. Kalau tadi pemeriksaan labnya, pemeriksaan darahnya, ini adalah pemeriksaan diagnostiknya terkait dengan fungsi jantung, seperti memonitor Holter, treadmill, pemeriksaan talium, electrophysiological study, echo, scintigraphy, dan juga invasifnya seperti kateterisasi jantung dan angiografi. Pemeriksaan diagnostik ventilasi dan oksigenasi yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan AGD atau analisa gas darah, uji fungsi paru, peak respiratory flow rate, bronkoskopi, pemindai paru atau lung scan, torasintesis, dan juga pemeriksaan spesimen kultur yang dapat digunakan untuk melihat sensitivitas sputum, BTA, dan juga sitologi. Masalah keperawatan yang dapat muncul terkait dengan oksigenasi yaitu intoleransi aktivitas, kelelahan, gangguan komunikasi verbal, ketidakefektifan pola nafas, penurunan curah jantung, gangguan pertukaran gas, ketidakefektifan bersihan jalan nafas, dan resiko aspirasi.
Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan terkait oksigenasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pelayanan akut, pelayanan primer, dan juga pelayanan restoratif dan berkelanjutan. Pelayanan akut di sini berfokus pada menghentikan proses patologis penyakit, memperpendek durasi dan keseriusan penyakit, serta mencegah komplikasinya. Tindakan yang dapat dilakukan contohnya mulai dari manajemen DIPSNU hingga pemeliharaan dan peningkatan oksigenasi. Untuk pelayanan primer berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Contohnya mulai dari promosi kesehatan, vaksin, gaya hidup sehat, dan menghindari polutan lingkungan. Sedangkan pelayanan restoratif dan berkelanjutan berfokus pada pemulihan kondisi kardiopulmoner sebagai program rehabilitasi yang terstruktur. Contohnya mulai dari latihan otot pernafasan dan latihan nafas. Berikut ini adalah intervensi lain yang dapat dilakukan oleh perawat, yaitu drainase postural. Drainase postural adalah salah satu teknik yang dapat dilakukan perawat dengan memposisikan tubuh pasien agar membantu mengeluarkan sputum atau dahak atau lendir dari paru-paru dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Terdapat beberapa posisi yang dapat dilakukan mulai dari upper lobes, ini artinya pada bagian paru atas, hingga superior segment. Berikut ini beberapa sistem pemberian oksigen yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tekanan oksigen pada pasien. Ada 2 macam yang dapat dilakukan, yaitu sistem aliran rendah atau low flow dan sistem aliran tinggi atau high flow. Sistem aliran rendah ini dapat diberikan dengan metode nasal kanul, masker wajah sederhana atau simple face mask, masker non-rebreathing, dan juga oximizer. Sedangkan sistem aliran tinggi atau high flow berupa masker Century. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.